Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Manajemen Keperawatan akan menampilkan roleplay tentang ronde keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mailani Aulia sebagai keluarga pasien. Saya Diana Safitri berperan sebagai perawat masalah. Saya Triana Salsabila sebagai perawat primer. Saya Kejari Basutama sebagai perawat pelaksana kerja. Saya Diana Safitri sebagai perawat pelaksana kedua. Saya Nuril Safake sebagai perawat pelaksana 4. Saya Salsabila Sabina Fitri sebagai perawat pelaksana 6. Saya ada Safira Esnafita. Saya sebagai perawat termulut 1. Saya Muhammad Abdul Rafi sebagai dokter. Saya Jabir sebagai perawat pelaksana 1. Saya Fatul Syafrin Mubarok sebagai kepala ruang. Saya Reni Jaga sebagai fisioterapi. Saya Muhammad Anamullah sebagai perawat pelaksana 5. Saya Ringu Liman sebagai pasien. Pasien Tuan Ari diagnosa stroke non-hemoragik telah dirawat 5 hari, namun masalah mobilitas dan luka dekubitус di punggung justru memburuk. Perawat primer melaporkan hal ini kepada kepala ruang, yang kemudian menyetujui pelaksanaan ronde keperawatan. Tim segera melakukan validasi data terkini dan meminta persetujuan keluarga. Ini tensi Bapak ketinggian 150/90 dan suhu tubuh Bapak di tangan 38,60. Ya. Ibu, nanti besok rencananya kita mau ada ronde perawatan. Nanti kita mau panggil dokter, terus nanti sama rekan-rekan perawat yang lainnya. Nanti kalau kita ibu setuju, itu bisa tanda tangan. Berarti kayak gitu rame-rame ya, Sus? Iya. Gak apa-apa deh, biar cepet ini. Tanda tangan dulu nih, Bu. Namun ibu, besok nanti kita kesini jam 9 ya. Ya, makasih ya, Sus. Keesokan harinya, tim ronde keperawatan berkumpul untuk membahas kasus pasien secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter, rekan fisioterapis dan tim keperawatan yang sudah hadir. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan pada pasien Tuan Ari yang berumur 55 tahun. Masalah utamanya adalah mobilitas fisik karena stroke dan integritas kulit. Selebihnya saya akan langsung saja kepada tim perawatnya untuk menyampaikan laporannya. Baik Pak, terima kasih. Pak Ari masuk 5 hari yang lalu, BCS 15, tapi ada kelemahan di ekstremitas sebelah kiri. Terus masalah yang baru muncul itu ada luka di area tulang ekor yang semakin melebar. Nanti untuk data klinisnya disampaikan sama rekan-rekan yang lain. Baik, data pagi ini tensinya 140/90, nadinya 88 kali per menit, suhu 37,8 derajat, agak demam, kemudian skala nyerinya di angka 7. Pasien tampak meringis saat mengirimkan. Untuk hasil laboratorium terbaru, terdapat kenaikan leukosit pada Tuan Ari menjadi 15.000, menandakan adanya infeksi aktif, dan untuk ronsen toraks aman, akan tetapi ada kenaikan pada darah suatu Tuan Ari menjadi 200 mg/dl. Untuk riwayat pengobatan, saya sudah cek di catatan farmasi. Pasien mendapatkan ceftriaxone injeksi dan obat neuroprotektor. Sejauh ini obat semua masuk, tidak ada alergi. Dari segi nutrisi, pasien mendapatkan diet lunak bubur saring. Tapi masalahnya, asupan makan hanya masuk 50% karena pasien mengeluh mual setiap kali makan. Baik, laporan yang jelas, mari kita validasi langsung di bertanya ke pasien. Baik Pak. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan ronde di ruang pasien. Tim melakukan validasi data secara langsung, memeriksa kondisi fisik terkini, dan mendiskusikan masalah yang ditemukan bersama pasien dan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu. Mas, ramai sekali ya ini ya. Ibu, sesuai sama janji kita kemarin, jadi kita mau melakukan ronde keperawatan. Terus saya bawa teman-teman saya, ini ada Dokter Noval, terus Mas Randy sebagai fisioterapis, Mbak Ade, sama Mbak Dian, dan rekan-rekan perawat yang lainnya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Boleh sebutkan nama dan umur untuk konfirmasi lagi? Kabar saya sudah baik, Mas. Tapi tubuh saya masih panas. Nama saya Pak Ari, dan usia saya 65 tahun. Baik, saya Pak. Oke Pak Ari, saya cek dulu sebentar ya. Gimana pelan pusingnya, masih muter nggak? Tapi beban tubuh saya terasa berat, sudah berakhir. Saya cek dulu ya.
di telepon Bapak ya. Bapak nanti nunggu aja. Jadi ini sudah mulai kaku, karena jarang istirahatin. Untuk dan nanti diingat ya Bu. Ya Mas, itu saya takut salah kotor. Oh iya Bu. Dari silakan 10 menit. Ini siapa? Saya ingin membagi untuk bergabung mereka di sini sudah begitu saja. Untuk perawat Nadia dan Gaisa minta tolong miringkan ke data pasien secara perlahan. Baik, terlihat jelas ya. Ini mukanya bertiga, ada jaringan nekrosis, atau mati, warna hitam, pinggirannya kemerahan. Kalau pakai kasa biasa ini pasti lengket dan sakit saat tidur. Terus, ini kamu juga saja bersihkan. Ibu, Bapak Ani, selain obat, posisi tidur juga itu kuncinya ya. Kalau Bapak terlentang terus lebih dari 2 jam, nanti aliran darah di tubuhnya bisa tersumbat jadinya luka seperti itu. Untuk Mas Ruki, tolong dipastikan lagi ya jadwal terapi milik karantina. Baik, nanti jadwal pengobatan saya ini baru akan disebutkan. Bu, untuk tadi makan paginya habis itu ya Bu? Soalnya Bapak butuh protein tinggi untuk menutup lukanya Bu. Jadi tadi makannya cuma setengah Mas, katanya cuma. Oke, nanti saya resepkan obat mau tambahan ya, biar makannya masuk. Baik, Bapak Ibu, saya rasa validasinya saya sudah cukup. Kami akan ambil diskusi untuk pengobatannya Bapak Ibu. Baik, semuanya. Setelah melakukan validasi, tim kembali ke nurse station untuk memasuki tahap pasca ronde. Rekan-rekan, kita sudah melihat kondisi pasien. Masalah utamanya jelas kerusakan integritas kulit, luka yang memburuk, dan hambatan mobilitas fisik. Saya persilakan tim konselor memberikan justifikasi dan arahannya. Baik, terima kasih berdasarkan teori penyembuhan luka, kondisi nekrosis tadi menghambat tumbuhan jaringan baru. Intervensi keperawatan yang saya sarankan dilakukan nefrologi, buangan jaringan hati, dan lebih balutan hidrogel. Ya, penambahan juga untuk mobilitas. Masalah utamanya adalah kurangnya kontak dan jaga. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat kalau sudah tahu mobilisasi milik yang belajar. Terima kasih, konselor. Bagaimana dari sisi medis dan fisioterapis? Oke, saya setuju karena lakasi tinggi bisa menyebabkan infeksi. Antibiotik dikandi meropenem injeksi ya. Lalu untuk gula darah yang kurang lagi, tolong PA pantau saat per 6 jam. Untuk harinya, saya akan jadwalkan terapi sinar infrared mulai besok. Dan teman-teman nurse, tolong bantu berapa shift tiap shift ya, apakah bisa? Bisa Mas, gimana rekan-rekan yang lain bisa melakukan intervensi selanjutnya? Nanti kami akan kembali ke konsultasi beberapa sekali. Untuk obat antibiotik baru dan luar, segera saya pesankan di depo farmasi sekarang. Iya, saya akan lakukan divisi untuk minta diisi kalori tinggi protein, untuk air atau susu saja kalau butuh beliau membantu. Bagus sekali kerjasamanya. Silakan Terus Nabila selaku notulen membacakan kesimpulan ronde kita hari ini. Baik, izin menyimpulkan hasil kesepakatan ronde perawatan untuk Pak Ari hari ini. Berdasarkan diskusi tadi, rencana tindak lanjut yang ditetapkan adalah antibiotik pasien akan diganti dan gula darahnya dipantau ketat per 6 jam. Untuk masalah luka, intervensinya adalah melakukan nephrotomi serta penggunaan bantuan mobilen hidrogel. Selanjutnya untuk mobilitas fisik akan dijadwalkan terapi singkat dan latihan gerak pasif setiap shift. Dan terakhir, untuk nutrisi akan berubah menjadi diet cair tinggi protein serta penegasan edukasi jadwal kanan kiri setiap 2 jam kepada keluarga pasien. Demikian kesimpulannya. Alhamdulillah, rencana tindak lanjut sudah jelas. Saya harap perawat primer dan seluruh perawat pelaksana segera mengimplementasikan hal ini mulai siang ini juga. Karena tidak ada lagi yang didiskusikan dari perawatan hari ini, saya tutup. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.